semuanya, selamat malam. Lagi pada ngapain semuanya? Malam hari ini saya mau nge-live bareng ini dia, Kevin Hendrawan. Oke, saya akan invite narasumber saya yang sangat luar biasa malam hari. Ada giveaway dong pastinya. Halo, selamat malam Kevin. Halo, selamat malam. Malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya nge-live bareng satu anak muda yang luar biasa banget nih. Nah, siapa nih? Teman-teman tebak semuanya. Pasti semuanya tahu dong ya, Kevin Hendrawan. Nah, Kevin Hendrawan ini seorang anak muda yang sangat berprestasi sekali, dan Kevin ini juga seorang investor saham ya. Jadi saya sempat lihat YouTube Kevin yang sangat wow, inspiring banget gitu. Dan sempat Terima kasih. berkolaborasi dengan satu sekuritas ya, kalau nggak salah kemarin dengan Sukor Sekuritas gitu. Iya, Jadi dengan videonya Sukor, betul. gitu. Nah, Hmm. Kevin boleh perkenalkan diri dikit nih, Kevin, supaya Ya, nanti semakin banyak teman-teman yang wih langsung matanya ini kasih hati-hati semua nih cewek-cewek nih Kevin. menghibur menghibur follower saya nih, terutama ini ibu-ibu nih ya, oke. cewek-cewek nih ya. Oke, Eh, silakan. Iya, mungkin yang belum tahu, saya Kevin Hendrawan. Saya adalah influencer atau YouTuber. Saya bikin konten tentang lifestyle sebetulnya in general. Dan salah satu dari lifestyle sekarang kan investment, trading, itu juga salah satu bagian dari lifestyle orang-orang zaman sekarang. Jadi itu juga saya bahas sesekali di channel saya. Apa kabar, Ci? Luar Lama nggak ketemu ya? biasa. Luar biasa banget nih. Aku tadi sampai aku googling tentang Kevin nih ya. Tahu nggak teman-teman, Kevin ini umurnya baru 27 tahun ya. Tapi prestasinya udah luar biasa banget. Sekarang 27, berarti kalau 2014, 6 tahun yang lalu itu umurnya Ya, 21 21. kan. Iya. Udah jadi Man of the Year 2014, terus sampai ke ajang internasional Mister International 2014 mewakili Indonesia masuk ke top 15. Wah, luar biasa banget ini. Terus Kevin ini Terima juga kasih. jago banget, ya jago banget olahraga ya. Ada berenang, Dulunya. ya. Jago renang ini ya. Ya, Atlet juga. Bisa Wing Chun nih ya. dulunya. Ini bisa kayak yang Ya, apa tuh? Ipan. ya dulu. Sekarang mah udah pensiunan. Sedikit lagi mau ultahnya kapan nih Kevin? Iya, tanggal 21, ntar 10 hari lagi. 10 hari lagi catat. dua puluh Ya. satu Juni. Oke. Bareng sama Pak Jokowi. Oh, bareng sama Pak Jokowi. Ini memang orang hebat lahirnya. Gini Kevin, orang hebat itu lahirnya tanggal 20 atau 21. Masa sih? Saya tanggal 20. Oh gitu. Ini artis ceritanya. Oke. Kevin, Ya, boleh gimana cerita sih? sedikit mungkin ya. Jadi awal mulanya gimana sih Kevin ini bisa masuk ke dunia hiburan, terus sebenarnya bukan hiburan ya, dunia Iya. inspirasi gitu ya, inspiring people dengan YouTube, terus kemudian masuk ke dunia investasi, tapi nanti ya investasinya dibahas nanti aja gitu. Oke. Ya jadi sebetulnya masuk ke dunia sosial media atau mungkin entertainment ini tidak sengaja karena waktu itu ikut elemen juga karena waktu itu ada temen yang memang sering ikut elemen beberapa kali dan waktu itu iseng ikut ternyata dikasih jalan untuk menang jadi ya itu akhirnya membuat aku pindah ke Jakarta sih. Nah, pada saat itu baru masuk ke dunia entertainment karena oke, udah sampai di sini nih. Kita optimalkan lah apa yang bisa dilakukan apa dan salah satunya entertainment ya waktu itu kita kita coba aja lah apa aja yang bisa jadi penghasilan yang halal gitu kita kita jalanin aja gitu. Hmm, itu cewek-cewek langsung komen semua, aku Kevin kurusan deh gitu. Gimana sih awal mulanya Kevin bisa masuk ke salah satunya lifestyle ya di dunia Hmm. investasi ini? Pertama kali kenalnya kapan? Investasi sendiri itu udah kenal dari SMA sih sebetulnya. Hmm, hmm. Jadi waktu SMA itu kan di sekolah itu kebetulan ada orang yang ada sekumpulan orang yang inisiatif bikin kayak klub saham gitu. Jadi waktu itu belum belum mulai investasi juga tapi udah mulai ngebahas tentang mungkin early introduction lah saham itu apa, sistem bekerjanya gimana. Terus waktu itu juga pernah ikut trading tapi yang virtual yang pakai uang bohongan ya. Ya sekedar untuk
mencoba dulu ngerti sistemnya seperti apa. Oh, ternyata kayak gini. Waktu itu juga coba-coba. Terus sempat ikut kompetisi juga waktu itu. Kadang-kadang kan ada kompetisi untuk anak SMA, kompetisi untuk mahasiswa. Waktu itu ikut juga sempat. Eh, mungkin pada saat itu juga modal nggak ada, tapi paling nggak belajar kan nggak salah gitu. Jadi waktu itu aku pelajari Hmm. gitu. Oke, 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 oke. Luar biasa banget. Kevin, kalau waktu itu tuh ya, Kevin sempat bikin video bareng sebuah sekuritas ya, Sukor Hmm. Sekuritas. Oke. Dan waktu itu kan aku sempat ini ya, aku sempat lihat ceritanya menarik banget nih ya. Boleh diceritain nggak Kevin, video itu waktu itu flow-nya ceritanya kayak gimana gitu, biar nanti teman-teman semakin banyak yang nonton gitu. Oke, video sama Sukor itu kan sebuah film pendek yang menceritakan ada seorang karyawan yang dia itu sebetulnya nggak passion menjadi pegawai kantoran. Tapi karena diminta tuntutan orang tua dan segala macam, akhirnya dia masuk jadi karyawan di sebuah perusahaan. Tapi dia tuh ngelakuinnya sebetulnya nggak passion, jadi males-malesan. Sampai akhirnya dia itu menemukan sebuah sekuritas dan ternyata bisa investasi saham. Dan setelah sahamnya ini menghasilkan passive income, akhirnya dia Hmm. memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaannya dan kemudian jadi investor aja gitu. Dan dia bisa menyalurkan passionnya yang sebenarnya, yaitu jadi stand up comedian gitu sih sebenarnya. Iya, waktu itu aku sempat ngeliat juga ya, terus setelah dari berinvestasi saham, dari mengejar mimpinya, terus kemudian bisa menyenangkan orang-orang di sekitarnya juga ya, keluarga dan pacar gitu ya. Oke. Ya. Kevin, kalau boleh nanya nih Kevin ya, Kevin punya rencana apa sih ke depan? Mimpinya apa gitu? Setelah jadi vlogger berhasil, bisa jadi investor juga gitu ya. Mimpinya ke depan apa nih? Ya, mimpinya bisa males-malesan tapi rezeki berlimpah. Itu kan mimpi yang mimpi semua orang lah ya. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk Mu- surga. Muda foya-foya, eh, tua kaya raya, mati masuk surga katanya gitu. Oh gitu ya, kebalik ya, Iya. kebalik ya. Muda kaya raya, mati masuk surga. Oke. Tapi saat ini Oke. Kevin sendiri udah ini belum investasi saham gitu ada beli nggak tahun 2020 ini? 2020 ada, udah untung juga dari kemarin. Mm-mm. Karena waktu pas lonjakan di bawah-bawah itu sampai di titik bawahnya aku sempat dapat inilah, sempat kebeli gitu. Cuman Oke, itu oke, oke. cuman eh, kenapa? Waktu itu sempat beli saham apa? Sempat beli BRI. Berry, wah cuan banyak dong. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang bahas-bahas saham nih ya, nanti kita mau bahas-bahas saham juga bareng. Jangan ada rekomen saham. Wah ini ditunggu-tunggu ini ya. Jadi kalau nanti kita mau bahas tentang saham-saham ya, dan teman-teman ini ada giveaway langsung, hadiah langsung. Teman-teman bisa DM saya, nanti dapat seminar online gratis. Tapi mohon maaf, yang Sabtu ini udah penuh. Jadi nanti teman-teman akan dapat hari Sabtu tanggal 20 Juni. 20 Juni masih ada slot ya, kuota. Anda akan dapat gratis ya, harusnya 150.000 tapi dapat gratis hari ini. Traktirannya oleh Kevin, Koko ganteng ini ya. Gimana? Caranya Caranya adalah DM saya, DM Ellen, dengan ketik Kevin, nama email HP, nanti Anda akan terdaftar di seminar online di Konfagansa besok hari Sabtu 2 pekan yang akan datang. Kalau Sabtu ini belajar tentang candlestick, Sabtu pekan yang akan datang itu kita akan belajar tentang saham-saham apa dan strategi apa di semester 2 tahun 2020 ini. Apakah pasar saham akan naik atau akan turun, dan faktor-faktor apa yang akan mempengaruhinya gitu. Oke, Kevin ada beli saham BBRI ya Kevin ya. Kevin sendiri kalau lebih suka trading atau investasi nih? Gini, kalau untuk waktuku sekarang rasanya lebih masuk akal untuk investasi. Hmm. Gitu, karena kalau kita ngomongin trading, mungkin kalau Cielen kan memang fokus fokus di sebagai trader juga ya. Hmm. Mungkin cocok dengan tipikal trading. Tapi kalau aku mungkin nggak bisa fokus ke situ karena kan masih ada pekerjaan-pekerjaan lain juga. Jadi nggak mungkin aku di depan komputer ataupun ngeliatin ngeliatin candle tiap hari. Jadi mungkin aku lebih cocok investasi.
Menarik banget nih Mm-mm. ya, bener banget nih tahun ini adalah tahun investasi. Nah teman-teman yang biasanya udah sering nonton live aku ya, teman-teman pasti juga tahu nih ya. Em, Memang Ellen ini terkenal sebagai trader, sampai di dahi itu kayak tertulis trader, tradernya spesifik lagi, super trader atau trend following gitu, bukan swing trading Ya, gitu ya. Oke, oh ya. iya, matikan komen ya. Sebentar, aku matikan komen nanti kalau kok Kevinnya lagi ngomong, aku matikan komen ya. Biar Oh, ini kenapa tuh? wajah banyak gitu. Oke, nah jadi kalau tahun 2020 ini saya switch strategi, banyak value investing dan juga banyak swing trading juga di bawah kita Nah, manfaatin setuju. swing trading juga. Nah, Setuju. kemudian investing. Karena apa? Karena kalau kita maksain diri mau trend following atau super trader itu nggak cocok. Apa yang mau di super traderin? Ada sih satu dua tapi likuiditasnya kecil banget gitu. Oke, Betul. Kevin, sejauh mana sih? Ini aku surprise juga ya. Kevin ini ternyata ngerti tentang saham nih lumayan lumayan dalam juga. Bedanya investasi, trading dan seterusnya. Kevin kira-kira Hmm. ada saran-saran apa nggak Kevin untuk teman-teman? Aku matiin komennya dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi saran-saran buat teman-teman yang belum berinvestasi saham kayak gitu, mereka kan banyak yang takut ya. Itu gimana sarannya Kevin? Mungkin Tipsnya gimana mungkin kalau mulai? ya. Jadi gini, kalau kalau ini aku berbicara sebagai orang awam ya, karena kan pakarnya kan yang di atas saya ini kan. Saya di sini sebagai awam aja. Enggak Mungkin lah, jangan beban. mungkin mungkin Oke. mungkin beberapa orang takut tentang investasi atau orang-orang awam bilangnya main saham gitu. Karena dia kan merasa, aduh, aku nggak ngerti ini gimana baca grafik pusing, lihat angka pusing. Padahal kan sebetulnya investasi saham itu sesimpel ada perusahaan bagus, perusahaannya cuan, kita invest dan menjadi bagian kita memiliki juga kan. Jadi otomatis kalau kalau perusahaannya untung, ya sahamnya naik. Kita berpikir yang basicnya kan begitu. Jadi aku berpikirnya seperti ya udahlah nabung aja di perusahaan ini gitu. Hmm. Seandainya pun kita nggak ngerti, nanti pelan-pelan kan kita belajar dari situ. Tapi yang namanya kita Hmm. baru mencoba, buat teman-teman yang baru mau mencoba, juga dipikir rasionya. Jangan sampai semua uangnya langsung ditaruh gitu. Wah, itu aku setuju Bermainlah, banget. Itu ya, terpenting itu. Nah, terus, berinvestasilah di rasio yang dalam tanda kutip kalau hilang nggak apa-apa lah. itu Misalnya aku dimulai setuju. dari 500 Mm-mm. ribu atau 1 juta, gue buat nyoba aja, ngerasain flow-nya. Oh, caranya beli Benar, saham gini, pencet buy, lihat grafik. Lama-lama nanti ngerti gitu. benar, benar, benar. Itu wise banget ya. Jadi teman-teman, kalau mau nanya boleh, saya akan nyalain komennya kalau pas saya ngomong. Kalau pas Ko Kevin ngomong, nanti aku matiin ya, gitu. Jadi yang dibilang oleh Bro Kevin ini sangat benar banget. Dan ini aku sering banget ulang-ulang. Buat teman-teman yang pertama masuk di pasar saham, jangan terburu-buru ya. Terutama kemarin ketika pasar saham itu naik berturut-turut dari 18 Mei sampai pada tanggal 7 Juni naik terus gitu ya. Itu saya melihat satu survei yang dilakukan oleh CNBC Indonesia, saya sempat Ya. kemarin jadi satu narasumber juga di CNBC Indonesia. Surveinya pas tanggal 9 Juni, 9 Juni itu udah di puncak-puncak, udah merah satu candle gitu. Dia Ya. bilang banyak sekali orang-orang bilang 60% percaya diri, nggak takut. Terus Hmm. cuma 25-30%-an yang waspada, dan besoknya jatuh dalam gitu. Besoknya tuh itu tanggal 10 kemarin itu Ya. IHSG jatuh 2,27% dan banyak orang panik waktu itu. Padahal kalau dihitung-hitung koreksi 3 hari ini tergolong normal. Kalau saya bilang kenapa? Karena udah Ya. naik 3 minggu berturut-turut. Jadi pertama kali untuk mulai masuk ke pasar saham ini harus mulainya dengan pelan-pelan dulu lah, uang kecil dulu, dirasakan dulu flow-nya kayak gimana gitu. Oke, ini ada Betul. yang nanya, mungkin sebelum kita bahas saham-saham ya teman-teman ya ampun ganteng banget gila, ini follower saya langsung Aduh. aduh, aduh, udah aku matiin aja komennya, saya salah fokus nih. Makanya saya hadirkan yang segar-segar ini, yang ganteng-ganteng ini. Kevin, pertama kali belajar saham di mana? Di SMA itu habis itu mulai mulai baca-baca buku, sempat baca yang Smart Trader Not Gambler juga. Oke. Terus ya semua semua literatur aku baca-baca buat tahu paling nggak seperti apa sebetulnya cara bermainnya gitu. Habis itu mulai lihat di YouTube kan juga banyak ya tutorial apa segala macam. Kita kita ambil dari mana-mana lah sih, yang penting
tujuannya mau belajar. Benar, Eh, benar, benar. Habis itu mulai juga dengan berlatih, karena kita belajar aja, ibaratnya kayak kita sekolah, belajar aja baca buku mungkin nggak bisa, kita harus ngerjain soal. Sama di sini berarti saya harus mau tidak mau, suka nggak suka, masuk ke pasar saham dengan modal yang seminimal mungkin, cuman ngerasain aja rasanya jual beli, untung rugi itu seperti apa, terus cara belinya. Bahkan kan banyak masyarakat yang nggak ngerti beli saham itu di mana, mereka nggak bisa jawab, mereka nggak tahu gitu. Nah, mulai ngerti juga, oh ternyata ada sistemnya begini, belinya di sini. Itu yang mungkin harus dibiasain dulu. Terus Benar, juga, benar, benar. ya, Hmm, terus juga aku melihat gimana sih tipikal orang-orang sukses itu menyimpan uangnya. Ternyata mayoritas itu menyimpan portofolionya dalam bentuk saham, surat berharga gitu, instead of punya cash atau mungkin punya metode investasi yang lain. Nah, berarti kita lihat, oh berarti kalau mau mau kita bisa jadi kaya banget, harus ada portofolio saham juga. hmm. Nah, dari situ Benar, benar, dilihat benar. lagi sistemnya gimana, caranya gimana. Kuncinya sebetulnya sabar. Kalau menurut saya, nggak ngerti kalau dari trader ya. Benar, benar, benar. Hmm. Jadi, Kevin, kamu kalau investasi selain di saham ada di mana lagi nih, kayak obligasi apa gitu ada? So far obligasi enggak, di saham dan di properti aja. Saham dan properti ya. Ada yang nanya tuh Hmm. trading forex nggak? Enggak trading forex. Oke, good. Nanti kita bahas lebih lanjut yang itu ya. Oke, saya mau Ya, nyalain komennya dulu nih. Teman-teman yang mau nanya silakan ya. Sambil saya bahas, nanti kalau Kevin yang lagi ngomong, saya akan matiin saya komennya. saya nanya Ada boleh, lagi? saya nanya boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Bentar ya, ntar Ini di ya. sini saya bisa Bentar. menanyakan rekomendasi nggak? Apa nggak boleh? Boleh Kalau banget. Elma ini tidak memberi. Boleh, Boleh. boleh banget, boleh banget, boleh banget. Nih ya, Oke. teman-teman, ini ada hadiah langsung. Bisa dapat seminar online diskon Fagansa tanggal 20 Juni 2020 nanti, dapat edukasi online. Ya, jadi teman-teman bisa DM saya dengan ketik Kevin, strip nama, email, HP. Kevin itu artinya kode promonya ya. Ya, jadi kode promo. Di transfer Kevin ini hari ini ya. Oke, jadi teman-teman, aku mau komentarin dikit apa yang tadi Bro Kevin katakan nih ya. Gini, kalau saya lihat dari perjalanan Kevin nih ya, sempat juga Kevin itu waktu SMA menjuarai lomba MIPA, matematika dan IPA, gitu ya. Ketawa dia, ketawa dicari-cari Itu semuanya. berita di Juara, mana itu? loh, ada, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Iya betul, itu udah Betul lama kan? tuh. Betul kan? Bener kan? Juara Hmm. MIPA, juara renang, bisa Wing Chun, terus model, aktor, influencer, udah semuanya lagi. Investor, pinter ngatur duit. Oke, kita kembali lagi. Biasanya seorang yang suka menginspirasi tampil dengan karakter influencing dia, influencing seperti saya juga influencing. Jadi ada di ISC dominant influencing, ready and compliance. Oke. Cenderung tidak suka menggunakan data, cenderung tidak suka menggunakan angka. Tapi Ya. apa yang Kevin sampaikan tadi sungguh bijak dan benar. Kita harus start dari awal, dari small dulu, sabar dulu, dan saya setuju itu kuncinya ya. Dan kemudian baru kita latih sampai kita menemukan flow-nya lah, dapat feel-nya gimana gitu. Jadi start dari awal, dari yang kecil dulu. Dan kalau teman-teman mau untuk berinvestasi saham jangka panjang, sekarang ini waktunya. Ya, nanti kita akan bahas saham-saham juga nih ya. Nah, sekarang saya mau ngobrol lagi Saya tanya dengan... satu pertanyaan boleh? Oke, silakan. Menurut Banyak Ci Ellen, apa-apa. ya. Menurut Ci Ellen, apakah IHSG bisa menyentuh under 4.500 lagi? Under 4.500, kaliannya IHSG bisa menyentuh 39 apa enggak gitu ya? Itu pertanyaan banyak orang itu. Pertanyaan banyak orang. Ya, jadi kalau saat ini saya lihat ya IHSG ini, aku kasih lihat layar di sini ya. Ini dia kena satu garis yang sakral banget buat saya ya. Ini angka 4.800. Jadi hari ini IHSG tadi sempat kena tuk di sini, langsung dia mantul dikit gitu. In the short term IHSG ruang geraknya akan 48 sampai 5150 di sini terus. Nah, 4820 ya? 4800 ya, atau 4820? Sekitar ini 4800 ya, range lah 4800 sampai 5150-an. Nah, kalau ditanya apakah IHSG bisa turun di bawah 4500, ini Kevin smart banget ini, makanya saya bilang tadi pakai data. Tahu nggak teman-teman? Saya kasih tahu, angka 4500 yang dipilih Kevin ini bukan sembarang angka. Nah, ini kalau saya bisa tarik satu garis di sini ya, 4.500 merupakan area support di sini nih.
Nah, ini 4490, ini 4.500. Ini kalau ditanya apakah bisa di bawah 4.500? Bisa, ada syaratnya. Ya, Oke. saat ini kondisi perekonomian Indonesia ini bisa dibilang dalam masa penentuan. Kalau saya bilang dalam masa penentuan. Kenapa? Saat ini PSBB udah akan dibuka, memasuki masa new normal. Meski demikian, COVID-19 ini masih terus menanjak di Indonesia. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat IHSG naik terus? Apa yang membuat bursa Amerika naik terus? Ini karena Bank Sentral dan juga pemerintah, baik di Amerika, di Indonesia, dan seluruh dunia, mengerahkan semua yang perlu dilakukan untuk moneter dan juga fiskal. Salah satunya adalah dengan memberikan stimulus ke seluruh rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mencetak uang. Nah, untuk Indonesia sendiri saat ini, kalau kita lihat ada potensi untuk terjadi defisit APBN itu mulai melebar sampai ke angka 7%. Itu kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kenapa? Karena pendapatan negara sedikit. Pendapatan dari pajak juga nggak bisa dikejar. Sedangkan pengeluaran negara sangat besar sekali. Ya, saat ini pendapatan negara tuh banyak didapat dari penjualan surat utang atau obligasi. Seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi semua hal yang dilakukan oleh The Fed, kemudian oleh pemerintah, sampai The Fed bikin suku bunga jadi nol, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi ekonomi di seluruh dunia itu juga Bank Sentral dan juga pemerintah di Amerika ini sangat mempengaruhi sekali bursa saham di Amerika dan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Naik terus. Hanya saja pertanyaannya mau sampai kapan? Jadi Morgan Stanley sendiri juga mengatakan bahwa Indonesia ini masuk dalam urutan kedua pemulihan perekonomian setelah China. Nomor 1 China, urutan kedua adalah Filipina, Indonesia, dan satu lagi India. Urutan ketiga Taiwan, Korea, satu lagi apa saya lupa. Baru urutan keempat Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lagi. Luar biasa kan? Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika COVID-19 di Indonesia ini tertangani dengan baik. Kalau sampai COVID-19 di Indonesia tidak tertangani dengan baik dan PSBB dilakukan lagi, nanti seandainya udah new normal, ternyata Indonesia PSBB lagi, apapun namanya PSBB atau lockdown lagi, maka ekonomi Indonesia akan jadi sangat jelek sekali, bisa mati suri. Jadi kalau ditanya saat ini apakah kenaikan ini udah stabil naik terus, saya bilang belum. Apakah masih ada kesempatan kedua untuk mendapatkan saham murah lagi? Saya pakai kata-kata yang positif aja ya. Kalau saya bilang nanti saham jatuh, semuanya takut. Karena kita sebagai investor, kita menganggap ini tuh kesempatan gitu. Jadi, apakah akan ada kesempatan dapat saham murah lagi? Ada. Kemungkinan nanti sekitar bulan Juli, Agustus, September. Jadi, Juli sampai Oktober ini harus ekstra hati-hati. Kenapa? Jadi panjang nih Kevin. Waduh, harusnya aku interview kamu. Nggak apa-apa. Ini kan juga bagus buat semua karena gini, karena kalau misalnya kita mau ngomongin investasi untuk orang yang awam ya seperti saya ini misalnya, ketika psikologi pasar lagi naik, orang itu berbondong-bondong beli dan kadang-kadang buy-nya itu buy on news gitu. Jadi tutup mata aja nggak lihat apa-apa. Oh kayaknya bagus nih, hajar beli semua. Habis itu duitnya udah habis, tiba-tiba turun, nanti dia jual lagi jadi rugi. Nah ini yang kita harus antisipasi buat para penonton gitu loh. Bener banget, itu aku setuju banget. Jadi banyak orang tidak memahami kenapa IHSG kemarin naik kenceng, indeks S&P 500, Dow Jones naik kenceng. Sebenarnya ketika di bulan Mei atau berapa ya, pertengahan Maret, Maret sekitar 23-an itu, pas benar-benar di bottom ya, kemudian naik kenceng. Apa yang terjadi di situ? Pas di bottom itu The Fed mengerahkan semua yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkan perekonomian.
Jadi semua senjatanya itu udah dilakukan dari penghematan, bahkan tidak hanya The Fed ya, dan juga seluruh dunia, bank sentral dan government. Penghematan, terus kemudian mau naikin pajak juga nggak bisa, terus akhirnya akhirnya belum cetak uang, akhirnya dia bagi-bagi duit dalam bentuk stimulus, dan terakhir senjata paling akhir ya cetak uang ini. Namun cetak uang ini sendiri akan menjadi sangat berbahaya sekali jika tidak disertai dengan aktivitas perekonomian yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan cetak uang ini disertai dengan kegiatan perekonomian, COVID-19-nya ini tertangani dengan baik, new normal berjalan dengan baik, maka hasilnya akan terjadi sebuah deleveraging yang sangat bagus. Kalau seandainya nanti COVID-19-nya meledak lagi, maka istilahnya senjata semua udah dikeluarin, apalagi yang harus dilakukan. Nah, itu yang berbahaya. Keuntungan lagi di Indonesia adalah jumlah penduduk di Indonesia ini sangat besar sekali dan mereka sangat konsumtif. Jadi meskipun lagi kemarin PSBB, ternyata ekonomi masih bergerak meskipun sangat lambat. Itu dari mana? Mereka banyak belanja online. Teman saya yang jualan online larisnya setengah mati gitu. Dia bilang, mana ekonomi melambat, mana? Saya bilang, ya bisnis kamu online. Kalau bisnis yang lain, yang offline, berasa banget gitu. Jadi kalau tadi ditanya Kevin, sekali lagi, apakah IHSG masih bisa turun di bawah 4.500? Tidak ada yang tidak mungkin. Hal itu masih bisa terjadi, masih ada kemungkinan terjadi. Nah, apakah hal itu pasti terjadi atau enggak, nggak ada yang tahu. Tapi kalau saya melihat masih besar peluang terbuka kesempatan seperti itu. Jadi kalau saya bilang kayak gini, teman-teman jangan takut. Bahkan mungkin ada yang marah sama saya ngomong, Ellen kok ngomong negatif sih? Bukan ngomong negatif. Dulu saya pernah nih Kevin, Februari akhir, saya ngomong apa adanya. Saya 100% cash. Februari akhir saya jual semua saham saya. Ternyata setelah itu pasar saham turun terus, saya masih ngomong 100% cash sampai akhirnya sekitar Maret itu pekan kedua ketiga saya bilang saya mulai masuk lagi beli saham ini. Itu saya sempat dimarahin. Itu terjadi dimarahin karena merekomendasikan suruh jual gitu atau gimana? Jadi saya sempat dimarahin teman saya karena gini, Ellen kok kamu ngomong 100% cash sih, nanti bikin orang takut. Mungkin masalah bahasa aja. Jadi maksud saya bukan mau nakut-nakutin orang, tapi saya mau ajarin bahwa kita harus mempersiapkan cash is the king. Ketika nanti momennya tiba di datang kita punya duit gitu. Ya itu sih. Jadi kalau masih bisa turun atau enggak, saya bilang masih bisa. Saya di tanggal 31 Desember 2019 itu saya jual semua. Bener nggak? 31 Desember atau 30 ya? Kan ada hari trading terakhir IHSG di 2019. Kalau aku habis barang itu malah 28 Februari sebelum jatuh itu. Nah kalau Kevin pas 31 Desember itu pas bagus banget, pas di puncak banget, very wise banget. Karena sebelum dihantam badai corona ini, sebenarnya pasar saham di Indonesia ini udah dihantam badai Jiwasraya dan Asabri. Ya, gitu. betul. Badainya banyak gitu. Jadi kalau dibilang pasar saham di Indonesia saat ini menguat seperti ini udah bagus banget. Investor asing udah mulai banyak yang masuk, kepercayaan investor asing masuk itu bagus banget gitu. Anyway, kamu wise banget bisa keluar 31 Desember gitu. Itu pertimbangannya apa? Ini kan saya sebagai awam ya. Waktu itu kan coronavirus waktu itu sudah mulai ada lah, 1-2 itu udah mulai kedengaran. Iya, di China. Feeling saya udah nggak enak aja. Jadi saya pada saat itu posisinya cut loss. Market itu tutup jam 4 ya. Jam 3.45 saya buang semua. Benar betul detik itu tuh saya buang semua, rata, nggak ada pegang barang lagi, dan baru beli lagi itu waktu BRI itu 24.40. Mantep banget ya. Aku beli di 25. Gitu. Udah berapa lama di saham? Apanya? Udah berapa lama di saham? Berinvestasi saham udah berapa lama? Beberapa tahun. Nggak tahu mulainya kapan. Tapi ya berat gitu loh. Itu sebuah keputusan yang sangat benar sekali. Banyak orang mengabaikan contoh ya, COVID-19 belum masuk ke Indonesia gitu. Jadi banyak orang mengabaikan hal negatif. Contoh seperti saat ini aja.
feeling saya saat ini juga jujur kata ya, saya nggak mau dibilang pesimis gitu. Jadi saya bukan mau nakut-nakutin orang. Feeling saya masih nggak enak dengan kondisi perekonomian yang terkontraksi. Tadi aja saya sempat baca berita OECD skenario terburuk ekonomi RI minus 3,9% di 2020 dan banyak lagi gitu. Jadi sekarang tuh dasarnya apa? Kalau pasar saham naik terus, dasar fundamental perekonomiannya tuh apa? Nggak ada gitu. Hanya karena memang distimulus terus dan ada printing money, itu untuk suntikan-suntikan. Istilahnya jangan sampai mati gitu aja lah. Sampai akhirnya saya sempat heran ya, saya sempat agak-agak mikir, kok pemerintah udah buka ini PSBB, udah mau new normal, padahal COVID-19 grafiknya masih naik. Karena jujur kata, mau ngapain lagi? Kalau misalkan cetak uang terus, perekonomian tidak bergerak, jadinya stagflasi bahaya banget gitu. Jadi ya tidak ada pilihan lagi istilahnya. Makanya ya kita dukung pemerintah aja lah, jaga kesehatan, yang baik-baik aja, pakai masker, kalau nggak penting udah nggak usah keluar-keluar gitu. Ya, Kevin sendiri kalau beli saham, ada beli saham apa aja selain BRI? Saya tuh biasanya dalam portofolio cuma ada satu atau dua emiten. Yang sekarang saya pegang itu Telkom saya pegang. Terus ada ICBP juga saya pegang. Baru Cuma beli? dua itu. Baru beli ya beberapa waktu yang lalu. ICBP kan sempat down juga kan. Iya benar-benar. Itu aku setuju banget ya. Jadi kalau ICBP, jadi kamu tuh benar-benar wise banget loh, serius. Aku bukan di depan kamu baik-baikin kamu, enggak. Oke, teman-teman yang mau nanya, aku turn on comment pas aku ngomong ya. Jadi gini, kalau saya ngajari teman-teman yang udah biasa ikut live aku, mereka udah ngerti. Jadi saya kan ngajarin kalau investasi maksimal 5 saham, kalau perlu 1, 2, atau 3 saham aja nggak apa-apa untuk long term investing. Karena apa sih? Kenapa sih kita pilih banyak-banyak kalau udah ada yang terbaik gitu? Oke. Dan saya cerita biasanya sektornya kalau bisa beda, 3 ini beda. Jadi misalkan satu perbankan, satu consumer goods, satu lagi telekomunikasi. It's very wise banget. Banknya antara BRI atau BCA, consumer good atau consumer staples itu antara Unilever, BRI atau ICBP, dan kemudian ya Telkom. Kalau untuk consumer good sebenarnya ada lagi Gudang Garam dan HMSB. Cuman beberapa orang lingkut untuk beli saham rokok ya gitu. Jadi ya itulah pilihannya, cuman itu aja sebenarnya. Banyak orang yang serakah maunya yang lain dong, bosan saham-saham yang populer aja. Maunya saham yang aneh banget, yang harganya gocap tun, kemudian bisa naik jadi gobantun gitu. Iya. Susah kalau dilihat mindsetnya ini bukan uang kaget, bukan investasi yang tiba-tiba 1 bulan balik modal. Melihatnya mungkin lebih kepada persaingan antara bunga bank atau diinvestasikan gitu aja sih melihatnya. Tapi aku pun berinvestasi itu bukan mau aku pengen return dalam 1 minggu atau pengen untung 50%, mindsetnya bukan ke situ gitu. Kita tahu bahwa ini adalah proses, kita tahu ini akan lama, harus sabar, dan memang banyak orang katanya gagal dalam investasi karena mereka itu kurang sabar, katanya sih gitu. Jadi sebenarnya aku salut sih sama kamu Kevin ya. Jadi kamu dapat semua yang saya, misalkan saya ngomong ke murid-murid saya investasi itu harusnya gimana, itu kamu dapat banget. Jadi teman-teman ketika mulai berinvestasi saham, step 1, step 2, sabar dulu. Caranya sabar tuh gimana sih? Orang kok bisa sabar, caranya gimana? Manage your expectation. Jadi jangan belum mau masukin ke saham udah pertanyaannya, bisa nggak saham gantiin pekerjaan gua gitu? Oh ya bisa one day kalau kamu benar-benar mau aktif pelajarin ini. Tapi seorang dokter kan bukan dalam semalam juga dia jadi dokter gitu loh. Jadi seorang Kevin Hendrawan yang punya viewer jutaan penduduk Indonesia, se-Indonesia Raya nonton video YouTube-nya Kevin ini juga bukan dalam sehari. Pasti ada banyak proses yang dilalui kan, trial error, gimana sih orang suka video kayak apa gitu. Oke. Ini kita jangan ngomongin saham dulu, saham melulu nih. Dikit-dikit kita intermezzo dikit yang lain, baru nanti kita
kita bahas tentang saham lagi ya. Kita mau bahas saham-saham yang lain lagi gitu. Kevin, perjalanan kamu sebagai seorang influencer yang sangat luar biasa banget, dan kalau aku ngeliat nih ya, dari pertama kali ketemu Kevin yang itu di film Tuti Susanti, aku langsung bisa menilai bahwa ini anak muda yang baik gitu loh. Orang itu baik ya. Udah ini ganteng, berhasil, baik, ini berkualitas banget ya. Jadi baik itu dalam arti apa sih? Saya bisa berbicara sebentar sama Kevin, saya tahu oh ini punya value hidup yang bagus dan juga humble gitu. Pertanyaan saya, Kevin, apa sih yang memotivasi kamu jadi seorang influencer? Mungkin kamu itu kamu juga pintar secara banyak hal gitu, very wide banget. Kalau aku lihat multi talented banget gitu. Jadi apa yang membuat kamu aktif sebagai seorang influencer, YouTuber, dan bagaimana perjalanannya membesarkan dari yang nol sampai jadi jutaan orang menonton kamu? Ini mungkin jawabannya simple. Jadi menantu, ya ampun, emang aku satu itu. Kesel. Ini mungkin kalau ditanya kenapa jadi influencer, jawabannya karena nyasar sih. Maksudnya aku tuh orang bekerja, apa yang ada di depan mata ya dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi jawabannya mungkin tidak seinspiratif yang diekspektasikan. Cuman aku merasa kebanyakan orang itu gimana ya, stuck karena dia tuh merasa harus A, harus B, aku maunya kerja C, ngikutin passionnya D. Kalau aku enggak, maksudnya aku basisnya ini orang yang sebetulnya bukan di ranah entertainment, bukan di ranah public speaking. Makanya sebetulnya seperti trading, bermain investment saham ini menarik buat aku liatin angka dan segala macam. Cuman karena pada saat itu opportunity yang ada menjadi YouTuber, kemudian di ranah publik, ya nggak apa-apa. Kita maksimalkan belajar ngomong dan segala macam. Dan jadi semua yang ada di sini itu hasil belajar. Bisa ngomong di depan kamera kayak gini tuh hasil belajar sebetulnya. Jadi hidup tuh simpel-simpel aja sebetulnya. Apa yang di depan mata ada opportunity apa ya diambil gitu. Nggak usah neko-neko lah. Di bawah santai aja. Bentar nih, aku lupa kasih tahu teman-teman, di akhir sesi ada giveaway ya. Ada 10 pemenang dapat M-Trade 15 hari. Jangan ngiri sama Bro Kevin. Bro Kevin dapat 1 tahun gratis. Terima kasih. Wow, terima kasih ya. Tambahan rekomendasi. Oke. Buat belajar ya, jadi aku kalau bilang M-Trade adalah buat edukasi online, rekomendasi mah bonus aja gitu. Jadi aku mau nanya lagi nih, selain jadi influencer gitu, kamu ada bisnis nggak? Ada bisnis, ada. Di bidang apa tuh kalau boleh tahu tuh? Di bidang kuliner ada. Bidang kuliner ya? Oke, luar biasa banget nih, Kevin. Oke, sebentar, kita mau lihat teman-teman, ini mereka nanya-nanya apa ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Komennya yang benar ya, komennya dengan nanya. Nggak, aku gini, aku baca dari tadi kolom komentar ini isinya orang-orang meminta rekomendasi. Oke, benar. Menurut aku, itu yang harus diluruskan sedikit. Bagaimana mungkin kita mempercayakan rekomendasi orang, atau kita mempercayakan diri terhadap kita kayak menggantungkan nasib sama orang gitu. Iya, harusnya kita boleh menanyakan rekomendasi, tapi kita sendiri juga harus percaya diri dengan perhitungan kita gitu. Benar, aku setuju banget tuh. Jadi kayak orang bilang M-Trade itu apa? Aku ganti tuh definisinya. Dulu banyak orang mendefinisikan, oh M-Trade itu rekomendasi saham. Lama-lama ya Kevin ya, ketika image brand aku rekomendasi saham, orang-orang yang masuk tuh jadi nggak mau belajar, susah banget dididiknya, susah banget. Tapi begitu aku ganti definisinya, tim aku kalau memperkenalkan harus start M-Trade tuh apa sih? Edukasi online 1 tahun, dapat bonus gratis referensi saham, ya. Referensi saham ini untuk case study, untuk kamu belajar juga case study. Dari situ tingkat keberhasilan mereka jadi meningkat. Kenapa? Karena kesadaran untuk belajar, untuk kembali pada diri sendiri itu jadi ada gitu. Dan harapan juga saya berharap tuh teman-teman bisa suatu hari nanti bisa mandiri gitu. Jadi ya nggak tergantung sama orang lain terus gitu. Ya. Gitu. Ada Pak Hermanto loh. Ada Pak Hermanto Tanoko. Apa kabar, Pak? Oh iya, ada Pak Hermanto ya. Ya kita yang muda-muda, saya mengaku muda deh. Iya. Beda 10 tahun sama Kevin. Ya kita anak muda mau belajar sama Pak Hermanto nih. Nah kita mau belajar juga nih bahas saham Cleo nih ya. Mumpung ada Pak Hermanto nih ya. Mantap. Jadi Kevin,
Biasanya tuh aku kalau investasi jangka panjang, aku tuh sukanya cuman saham-saham yang blue chip aja kayak yang tadi Kevin bilang. Aku nggak Hmm. punya satu conviction untuk beli saham second liner yang mungkin valuasinya murah, kayak Pak Lokeng Hong suka untuk beli saham second liner yang valuasinya murah. Aku nggak punya satu conviction atau keyakinan untuk beli saham kayak gitu. Nah Oke. terakhir nih ya, aku kulik-kulik kan market lagi jatuh dalam nih ya. Selain blue chip itu ada saham apa aja sih? Aku kulik-kulik lagi Hmm. perusahaan apa sih yang fundamentally bagus. Jadi aku melihat dari bisnis model, manajemen, kemudian dari profitability, dan kemudian yang terakhir dari valuasi. Nah, ternyata salah satunya yang aku dapat ini adalah Cleo. Nah, ini Pak Hermanto mungkin bisa sambil jelasin juga di komen, Pak. Uh, Cleo ini kenapa bagus gitu. Saya coba jelaskan dikit ya. Jadi salah satu yang saya suka bisnis model, ini saya senang banget consumer goods. Kenapa? Consumer goods ini tahan krisis. Selain perbankan, consumer goods ya. Kalau perbankan sebenarnya nggak tahan krisis, tapi dia big cap gitu. Halo Pak Hermanto, ya. Dan consumer goods tahan krisis banget. Dan yang kedua, selain tahan krisis, si consumer good ini ya sangat defensif sekali. Nah, kemudian yang kedua kita lihat manajemen perusahaan. Biasanya tuh kan orang sukanya manajemen perusahaan yang good corporate governance ya, yaitu bagus, benar nggak salah. Cuman saya harus katakan bahwa ada satu lagi yang penting dalam manajemen perusahaan. Apa tuh? Inovasi, inovatif. Kalau nggak inovatif, nggak ada yang dilakukan lagi ke depan, itu nggak bagus gitu. Nah, yang ketiga adalah profitability. Nah, profitability ini harus naik secara sustainable dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah Cleo. Cleo ini tahu nggak, kemarin 2019 dibandingkan 2018, dia punya laba itu naik 100%. Cleo yang jual air itu ya, iya, Cleo air minum. Oke, jadi labanya naik 100% ya dari 2018 ke 2019. Dan kemarin kalau saya nggak salah, Pak Hermanto kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kuartal 1 2020 ini meskipun kemarin sempat kena COVID ya, pada kuartal 1 di Maretnya kena COVID, dampak COVID-19, logistik juga menurun, tapi Cleo ini justru malah penjualannya naik dan labanya naik 2 digit, kalau nggak salah naik sampai 40%. Dan itu sangat luar biasa banget. Yang terakhir valuasi. Valuasi untuk Cleo ini memang valuasinya agak tinggi ya. Nah, itu Cleo di mineral water terbesar nomor 1 di Indonesia. Terus Pak, tulis lagi Pak, terus Mantap. Pak. Promo terus Pak, Oke, mantap. Saya kalau ke Surabaya juga nginep di Fasa Pak, nggak pernah hotel lain. nanti saya kalau ke Surabaya nginep di Fasa juga Pak. Main sama Pak Hermanto, minumnya Cleo. Pakai bajunya kamu harus pakai minimal tuh, menzone. Oke, pakai menzone ya. Nah, jadi valuasi Cleo ini agak-agak tinggi, tapi meskipun nggak bagi dividen juga, tapi ternyata uang yang digunakan, laba yang ada tuh digunakan untuk pengembangan terus gitu. Nah, Pak Ya. Hermanto sempat cerita tuh untuk penghematan biaya distribusi, gimana caranya supaya marginnya tetap tinggi, bahkan margin Cleo ini lebih tinggi daripada margin Mayora gitu. Padahal harga barangnya lebih murah Cleo daripada harga produk dari Mayora itu sendiri. Caranya gimana? Pak Hermanto berencana untuk bikin pabrik di setiap kota, jadi tidak boros biaya untuk distribusi gitu. Ini buat saya sangat cerdas sekali ya, jadi penghematan yang sangat luar biasa sekali. Oke, Pak Hermanto bisa diceritain lagi nih Pak tentang Cleo Pak. Jadi Cleo masuk dalam salah satu portofolio investasi saya juga. Jadi saya berani investasi di second liner ya. Saya berani masuk ke Cleo ini juga karena saya mengenal manajemen perusahaannya gitu. Kalau Kevin sendiri, Kevin ini ada Pak, jadi investor jangan trader. Baik, siap Komandan. Iya, saya Kevin, sebetulnya setuju sama yang dikatakan sama Pak Hermanto karena memang em, kalau untuk Cialan mungkin karena trader mengerti betul informasi, ada berita apa, ada sentimen apa itu dapat duluan. Sedangkan kita yang orang awam ini eh, nggak tahu ya. Kalau saya lebih menyarankan lebih cocok dengan metode dollar cost averaging, dalam artian ya udah kita nabung saham aja. Istilah Indonesia yuk nabung saham ya sih ya, betul ya? jadi kalau misalkan teman-teman mau investasi buat setahun ini ya, di tahun 2020 ini, itu kalau takut masuk sekarang, misalkan sekarang kan udah agak tinggi ya, tapi nanti kalau misalkan nunggu-nunggu di
Agustus, September, turun nggak ya? Oh, kalau turun bagus, dapat murah. Tapi kalau nggak Ya. turun, Anda nggak dapat barang juga. Caranya gimana? Calon mantu. Kevin, calon mantu. Oke, oke. Saya sampai bingung mau ngomong apa nih. Tadi mau ngomong apa nih? Ya. Oh iya, iya. Tadi Cara, tentang cara dollar beli cost averaging. cara beli sahamnya dicicil. Dollar cost averaging itu artinya dicicil. Jadi kalau misalkan Dicicil. teman-teman punya punya 60 juta atau 50 juta itu tiap bulan 5 juta 5 juta bisa. Jadi sekarang dapat dikit dulu 5 juta. Nah, kemudian nanti bulan depannya dapat lagi dan seterusnya gitu. Bisa Betul, misalkan karena go ahead. ya karena kadang-kadang market lagi turun. Ada beberapa orang yang berpikir, ah tunggu aja nanti turun lagi, nanti turun lagi. Tapi yang terjadi kita nggak pernah dapat harga yang terbawah karena mungkin pada saat Benar. itu udah keburu naik atau pas lagi naik kita lagi nyetir di jalan atau lagi apa. Jadi lebih baik ya udah beli pelan-pelan aja dapat harga terendah, naik sedikit Itu beli. benar. Itu benar banget. Jadi banyak orang yang berpikir akan kapan ya, bottomnya kapan ya. Tidak ada seorang pun yang tahu bottom. Memang secara historikal kita bisa melihat bottom market itu di bulan September, Oktober secara historical dari tahun 1929. Tapi Ya, kadang-kadang bottom market terjadi di bulan Mei. Mei itu tahun 2018. Jadi terakhir turun 19 Mei. Pas saya ulang tahun, saham nggak boleh turun. Pas saya ulang tahun, saham harus naik. Ini terbukti juga tahun ini. Dan saya sempat agak, loh kok naik ya, naiknya nggak ini juga. Perhatikan nih. Ini saham tahun 2020. Bottomnya kapan oke. coba? 14, 18 Mei, 19 Mei, 20 naik. Selalu kayak gini. Ini 18, ini 2018 kayak gini, 2020 kayak gini nih. Gitu. Jadi ya kalau nanti misalkan September Oktober ternyata turunnya nggak dalam dengan metode mencicil ini atau dollar cost averaging, teman-teman udah dapet saham gitu. Oke, Kevin, your turn, Kevin. Ya, gimana? Saya pas bisa take profit jadi trader, pas loss pikirnya ya udah investasi aja toh memang lagi murah. Boleh nggak sih attitude gini, uang dingin juga sih. Jawab Kevin. Ya, ya ada beberapa orang yang terpaksa jadi investor dadakan karena nyangkut gitu. Sebetulnya bahasanya gitu kan. eh Gimana jawabnya ya? Mungkin pakarnya aja, karena saya nggak berani menyarankan apa-apa. Saham itu kalau kita kasih rekomendasi sesuatu tuh sensitif gitu. Benar. Dan kita harus berhati. Aku udah di dunia ini udah lama jadi ya ngerti lah gimana. Jadi Iya. gini teman-teman. Kalau mau beli saham itu teman-teman harus tahu dulu uh, maunya ini untuk trading atau mau untuk investasi. Tuh. Pertanyaannya kan pemula mau investasi itu gimana caranya, rasanya gimana, investasi juga nggak tahu, trading juga nggak tahu rasanya gimana. Dicoba dua-duanya, duit kecil semuanya. Baru nanti teman-teman kalau udah tahu rasanya trading dan investasi kayak gimana, boleh pilih salah satu. Kalau mau pilih dua-duanya, akun saham harus dipisah, nggak boleh enggak. Karena duit Ya. itu kayak uang, kalau dicampur di satu ember, nanti pasti akan kecampur strateginya. Dan semua itu kembali ke karakter tiap orang masing-masing. Nah, kalau seorang trader memang harus mau mantau market. EM Trade ini fungsinya sangat membantu teman-teman di dalam mempercepat proses. Namun, teman-teman juga harus setiap pagi jam 9 sampai 9.30 paling tidak, atau sore hari setengah jam ketika market tutup, meluangkan waktu untuk ngecekin sahamnya. Nah, kalau misalkan belum siap untuk investasi jangka panjang, belum siap untuk trading, di Yen Trade ini juga diajarkan untuk investasi jangka panjang. Ada investing journal. Jadi setiap Sabtu jam 9 pagi kita ada seminar online diskon Vaganza ini untuk ngajarin teman-teman bagaimana tuh berinvestasi jangka panjang, mencari perusahaan yang bagus dan perusahaan yang valuasinya terbisa. Ini banyak yang nanya saham besok gimana gitu. Ntar saya kasih tahu ya saham gimana gitu ya. Oke. Saya mau tanya ke Cielen, boleh? Boleh Coba, silakan. kira-kira dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang dan sebetulnya kita semua tidak tahu kapan ini akan selesai. Kapan IHSG ataupun pasar modal ini kembali di level normal? Kalau sekarang kan ini aku bilang ini
pandemi ya. Ini kejadiannya tidak lazim gitu. Kapan kapan ini akan lazim lagi? Hmm. Kalau saya perhatikan 2021, 2022 ini mulai masuk periode mulai normal lagi. Normalnya pun bukan normal yang gimana ya. Kalau bicara tentang pandemi ini akan on off. Seperti pasar modal zaman dulu ketika ada pandemi itu akan on off gitu. Namun bicara tentang pasar modal ini sendiri bukan melulu cerminan dari pandemi langsung ke pasar modal itu enggak. Jadi Ya, seringkali ada strategi-strategi yang dilakukan oleh bank sentral dan juga pemerintah baik secara fiskal maupun moneter, banyak hal seperti yang saya ceritakan tadi sangat mempengaruhi pasar saham. Kalau ditanya Amerika sekarang, dia punya indeks harga saham S&P 500 dan juga Dow Jones itu sudah kembali di level di awal tahun di mana sebelum terjadi kejatuhan COVID. Jadi ini dia V-shape, benar-benar ya, udah kembali gitu. Jadi tapi saya ngerti yang mungkin tanyakan, apakah dengan kembalinya ini di sini, ini udah normal atau belum? Kapan sih ya. si market ini masuk dalam fase new normal? Kalau saya lihat 2021. Karena Oke. gini, pas saat ini COVID-19 dampaknya itu kan di bulan April, Mei, Juni. Maret, April, Mei, Juni. Laporan keuangan kuartal kedua kena kan. Itu nanti akan keluar laporan keuangannya di bulan laporan keuangan kuartal 2 itu keluar di bulan Juli, Agustus. Nah, itu bisa Agustus. turun. Ya, Juli, Agustus bisa turun market. Kemudian kalau PSBB dibuka, April, Mei, Juni. Juli, Agustus, September, itu udah mulai membaik lagi, perekonomian udah mulai bergerak. Nah, nanti keluar laporan keuangan kuartal 3 itu di bulan Oktober, November, itu mulai recovery. Mulai sedikit ya, jadi recovery dalam arti mulai normal, mulai wajar lah. Setidaknya seperti itu, tapi belum full recovery. Full recovery-nya probably nanti 2021 sampai 2022. Dan kalau saya bicara dengan teman-teman yang mereka pakar di dunia perbankan ya, saya bicara dengan Pak Alex P. Chandra yang punya BPR Lestari di Bali. Kita ngobrol-ngobrol bicara tentang sektor perbankan. Perbankan ini kan termasuk yang kapitalisasinya besar, termasuk yang menyetir IHSG, gerak IHSG. Ya. Jadi kalau bicara tentang perbankan sendiri, kapan perbankan ini bisa benar-benar sehat setelah COVID-19? Ini butuh waktu, takes time like 2 or 3 years gitu. Jadi bukan berarti pasar saham terus jatuh sampai 2-3 tahun, enggak. Tapi mereka butuh waktu untuk menata diri. Maka dari itu saya bilang bahwa recovery-nya mungkin full recovery 2021 sampai 2022. Kalau saya lihat saat ini kondisi perekonomian itu benar-benar terluka bukan cuma di satu negara, bukan cuma di satu sektor finansial, di semua sektor. Nah, kalau pasar saham sekarang lagi gila-gilanya naik-naiknya, mungkin ada yang bilang 3 hari turun, ya 3 hari sebelumnya naik terus gitu loh. Sampai di Amerika juga naik terus. Nah itu penyebabnya adalah seperti yang tadi saya katakan itu dari intervensi baik dari bank sentral dan pemerintah, stimulus, cetak uang, banyak hal mereka melakukan segala sesuatunya baik untuk di Indonesia maupun di luar negeri. Utang Indonesia saat ini gimana? Utang Indonesia dibandingkan dengan PDB atau gross domestic product itu masih oke, masih sehat. Meskipun ini ada meskipun ya belum ditambah dengan utang-utang dari perusahaan-perusahaan BUMN yang jumlahnya juga gede banget. Jadi bisa kalau saya lihat jumlahnya bisa lebih dari angka 100 triliun, correct me if I wrong gitu. Jadi kemarin saya sempat lihat-lihat angkanya lumayan gede juga, dan kalau sampai BUMN gagal bayar ya mungkin pemerintah akan membantu dan itu jadi satu beban buat pemerintah. Ini saya nggak akan komen terlalu banyak sampai ke situ nanti daripada salah ya. Jadi intinya saya cuma mau ngomong bahwa jangan terlalu over percaya diri saat ini, belum waktunya untuk over percaya diri. Ketika IHSG sudah naik 3 minggu, IHSG besok gimana? Banyak banget yang nanya ini nih, sebelum kita giveaway. Nih ya, IHSG kalau Anda tanya 1, 2, 3 ini, besok ada potensi pantulan. Namun pantulannya tidak akan sebagus pantulan yang ada di sini dan juga di sini. Karena ini dari turun dikit juga. Jadi pantulan dia akan pantulan kecil dan IHSG masuk masa sideways lagi. Dan pada masa sideways ini biasanya saya akan mengurangi porsi. Karena kalau untuk trading sideways itu adalah masa yang lebih sulit ya, kondisi tidak ada itu susah. Jadi
either way kalau trading itu trennya naik atau turun Turun. sekalian, kalau Ya. manggolnya cepat gitu. Tapi kalau sideways itu antara hidup enggan mati tak mau. Oke. Anyway, Kevin, luar biasa banget ya. I'm having fun ya. Jadi senang banget ngobrol sama Thank kamu. you. Kevin ini nggak cuman good looking, nggak cuman berhasil di dunia entertainment aja, tapi benar-benar ini smart banget ya. Jadi logikanya semua itu juga Terima gitu. Makanya kasih. dan very humble banget, punya karakter yang baik banget gitu. Sebuah teladan yang sangat bagus sekali buat teman-teman di Indonesia. Sekarang waktunya giveaway nih, udah hampir 1 jam. Kevin, bahas saham udah tak bahas ya sahamnya ya. Prediksi besok terjadi pantulan kecil-kecil ya. Hoki yang bingung hokinya mau naik. Itu salah satunya ya, saham-saham yang kemarin turun ini mau ada pantulan short term aja gitu. Yang belum profit taking ini waktunya buat profit taking gitu. Jangan waktunya buat hajar beli lagi. Oke. Oke, Kevin, sekarang waktunya giveaway. Oke. Caranya gini, Kevin kasih satu pertanyaan yang sangat mudah dijawab dan jawabannya sudah ada di pembahasan kita di live kali ini. Dan malam Oke. hari ini, karena yang nonton lumayan banyak ya, kita kan ada 15 pemenang. Nah, kamu mau kasih 3 pertanyaan, masing-masing 5 pemenang boleh, atau satu pertanyaan untuk semuanya juga boleh, terserah. Satu pertanyaan aja ya. Oke. Satu Satu pertanyaan. pertanyaan. Dan pemenangnya yang bacain Kevin ya, nanti aku yang catat ya. Oke. Tadi ada 2 emiten yang aku pegang. Ini Apa langsung saja dijawab ini? loh. Apa? Mereka langsung jawab loh. Kamu belum ngomong aja udah dijawab. Oke, Kevin yang milih deh pemenangnya daripada aku dimarahin netizen. Nggak, Tiap kalau hari aku BBRI kan saya lagi nggak pegang. BBRI kan udah dijual. Kan ada 2 emiten yang saya pegang. Apakah 2 itu? Gitu. Oke. Nggak ngerti semua. Nah, itu ada yang benar tuh, ada yang benar. Jadi saya langsung Oke, pilih atau gimana? kamu pilihin, aku tulis. Aku yang tulis nih. Oke, ini dari yang tercepat ya. Hitoksi 7 itu ada. Gimana? Kemudian Hitoksi 7 itu Hitoksi itu Oke, angka teman-teman 7. nanti DM aku dengan format EMT 15, artinya dapat entret 15 hari. EMT 15, Ya. nama, email, HP. Kalau nggak DM aku, nanti kita susah untuk hubungin kamu. Oke, Ya. terus yang Terus kedua. ada Fernando Napi Tupulu. Ini aku bacain satu-satu Oh, ya. itu nggak pernah menang. Oh yaudah, nanti aku dimarahin lagi. Aku tidak boleh memilih. Indolin. Fernando Napitupulu. Bentar, jangan cepat-cepat. Yang ketiga Ya. siapa? Mikael Dion. Yang ketiga Mikael Dion. Ya, terus ada lagi Indo_Lim. Indo_Lin. Ya. Terus 5. ada lagi Tina Meyin. Hah? Gimana nulisnya? Tina Meyin, tulisan Meyin gitu aja, Meyin, Chinese name. Oke. Udah. Terus? Ya, Cardinos pakai Z. Oke, udah. Udah berapa tuh, Ci? Monita Kow, KHOW. Oke. Terus ada S_Velia. Oke. Terus ada lagi anamkairul.id. Anangkairul.id. Terus? Udah berapa itu? 9. Kurang 6 lagi. Rosa Aulia. Oke. Ada lagi John Catur. Ada lagi. Siapa? John Catur. Oke. Ada lagi JS.Claire. JS.Claire. Claire ya. Oke. Terus ada lagi Lens77. Kayaknya nih berapa udah pernah nih, satu dua orang udah pernah menang, cuman Ya ini aku apa. bacain dari yang tercepat sih sebenarnya. Ada lagi Oke. Ike_Parastuti. Sudah berapa? 14.
Satu lagi Satu. Fernando Yose 99. Sudah. Udah 15, aku baca ya, sebentar ya. Di top Ya. 7, Fernando Napitupulu, Michael Dion, Indo underscore Lin, Tina Mayin, Cardinos, Monita Ko, Espelia, Anang Khairul Aidi, Rosa Aurelia, John Catur, JS Claire, Lemlens 77, Ike Farastuti, Fernando, Jose 99. Jose apa Jose tadi 99? Oke, Yose. Yose ya, Fernando Yose 99. Oke, nah Kevin, satu closing statement dong dari kamu buat semua teman-teman di sini. Pesan apa sih yang kamu ingin sampaikan, baik dalam hal investasi atau semua deh, hidup tentang hidup. Dari investasi aja mungkin buat teman-teman yang nonton yang berniat untuk investasi saham, ingat bahwa tidak ada investasi yang instan, semuanya butuh proses dan jadi manusia itu jangan serakah. Karena biasanya serakah itu jadi rugi, bukan malah jadi untung. Itu aja. Oke. Oke, satu lagi buat hidup. Kalau yang buat hidup apa? Hidup nggak usah neko-neko, simpel-simpel aja. Makanya di sini ya kamu kelihatan very humble banget, very nice banget gitu. Meskipun sangat berhasil luar biasa. Oke, Kevin Makasih. sukses terus, semakin maju, semakin luar Thank you, biasa dan thank you, Ci. Thank you. dunia. Terima kasih Sukses buat juga. semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih buat waktunya yang sangat berharga, Kevin. Selamat malam, Thank you. salam baik. Yeah. Bye.